Sungguhlah nikmat menyantap udang, tambahkan nasi dan ikan bawal. Kami ucapkan selamat datang kepada hadirin secara virtual. Yang terhormat, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bapak RS Hanung Harimba, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau, Bapak Musni Hardi K. Atmaja, dan tentunya yang kami hormati para narasumber, Koordinator Bidang Sertifikasi Kementerian Agama, Bapak Dr. Haji A. Sukandar MAG, Group Head Sourcing and Supplier Collaboration PT Paragon Technology and Innovation, Bapak Bima Nugraha Putranta. Dan tentunya kami sambut dengan rasa bangga kepada seluruh hadirin para peserta webinar. Anak dara memakai kebaya, semakin cantik tambah sepatu. Terimalah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara webinar Peran UMKM dalam Rantai Pasok Industri Halal. Pada pagi hari ini pastinya akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh dua orang pemateri. Dan tentunya akan diberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab bagi para peserta yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber. Akan kami berikan untuk 3 sesi pertanyaan. Selain itu, kita juga akan menyiapkan kuis di akhir acara. Dan dengan demikian kami mengajak serta kepada seluruh peserta webinar untuk tetap setia dari awal hingga akhir acara. Dan tentunya untuk mengawali rangkaian webinar pada pagi hari ini, marilah kita mulakan dengan membacakan doa, di mana doa akan dipimpin oleh Bapak Faruk. Kepada Bapak Faruk, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Bapak RS Hanung Harimba. Yang kami hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Bapak Musni Hardi Kasuma Atmaja, Bapak Ibu narasumber dan hadirin undangan yang berbahagia. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan mengangkat kedua telapak tangan, berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, mohon dapat mengaminkan doa yang kami bacakan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Kami bersyukur atas limpahan karunia dan nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami masih mampu beribadah dan bekerja di jalan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan para pemimpin kami. Ya Allah Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul dalam acara webinar Peran UMKM dalam Rantai Pasok Industri Halal. Kami bermohon kepadamu, berilah kelancaran dan keberkahan pada acara ini ya Rob. Jauhkan kami dari segala yang menyulitkan dan mengganggu keberlangsungan acara ini. Ya Allah, Zat yang Maha Mulia, yang senantiasa membuka pintu-pintu kemuliaan, jadikanlah acara ini menjadi acara yang membawa kemaslahatan dan kebermanfaatan bagi kehidupan kami dan bagi negara Indonesia yang kami cintai, agar semakin menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Masih di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kami memohon perlindungan dan penjagaan-Mu, agar kami semua terhindar
dari pandemi virus COVID-19 dan diberikan kekuatan untuk menghadapi pandemi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami berusaha sekuat tenaga untuk menghadirkan yang terbaik dalam rangkaian acara ini, tapi akhirnya Engkaulah yang menentukan segalanya. Maka dari itu ya Allah, terimilah webinar ini sebagai amal terbaik yang mengundang kebaikan, keridhaan, dan keberkahan-Mu. Ya Sami'um Basir, bukalah hati kami untuk menerima taufik dan hidayah-Mu, dan bukakanlah hati kami untuk senantiasa berprasangka baik kepadamu. Kabulkanlah doa kami ya Rob, yang maha penerima doa. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Fahrul, kiranya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin para peserta webinar selanjutnya, marilah kita dengarkan welcome greetings yang merupakan ungkapan selamat datang untuk seluruh peserta dan terlebih lagi untuk seluruh para peserta dan juga para pemateri ataupun narasumber di pagi hari ini. Dan welcome greetings ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau yang akan disampaikan oleh Bapak Musni Hardi Kasuma Atmaja. Kepada Bapak, kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak RS Hanung Harimba, Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Republik Indonesia. Kemudian yang kami hormati juga para narasumber, Bapak Dr. Haji Sukandar, MAG, dan Bapak Bima Nugraha Putranta, serta Bapak Ibu kawan-kawan UMKM yang hadir dalam webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya kita bisa berkumpul pada hari ini mengikuti webinar dengan tema peran UMKM dalam rantai pasok industri halal. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan UMKM semuanya, paling tidak ada 3 hal yang melatar belakangi kita melakukan kegiatan webinar pada hari ini. Yang pertama, tentunya kita menyadari ya bahwa dalam mendukung UMKM sebagai bagian dalam rantai pasok global, khususnya industri. Karena kita tahu produk halal tentunya saat ini memiliki potensi yang pasar yang sangat besar. Dan Indonesia memiliki kapasitas untuk mengambil peran dalam rantai pasok industri halal di tingkat global. Di sisi lain tentunya UMKM kita masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal. Dan peran UMKM kita dalam rantai pasok global tentunya masih perlu kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, sebagai sarana tentunya untuk memberikan edukasi bagi pelaku UMKM dan masyarakat dalam upaya mendorong peran UMKM kita dalam rantai pasok industri secara umum, tentunya secara khusus di dalam industri halal. Dan yang ketiga tentunya melalui kegiatan ini kita tentunya berharap dapat menghasilkan atau memberikan masukan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan peran UMKM pada rantai pasok dan memberikan motivasi bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi produk-produk yang dihasilkan.
Bapak, Ibu, dan kawan-kawan UKM semuanya, untuk itu pada hari ini sudah hadir bersama kita Bapak RS Hanung Harimba, Deputi Bidang UMKM, Kemenkop UMKM Republik Indonesia, dan juga narasumber kita dari BPJPH, Bapak Dr. Haji Sukandar MAG, Koordinator Bidang Sertifikasi, dan kemudian juga dari PT Paragon Teknologi Indonesia, Bapak Bima Nugraha Putranta, Group Head Sourcing and Supplier Collaboration, PT Paragon Technology and Innovation. Terima kasih Pak Hanung dan Pak Sukandar serta Pak Bima Nugraha atas waktunya menghadiri atau memenuhi undangan kami pada hari ini. Semoga tentunya yang apa-apa yang disampaikan oleh Pak Hanung dan para narasumber lainnya dapat menjadi penambahan pengetahuan, pemahaman yang baik bagi UMKM, dan bagi teman-teman UMKM tentunya ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan UMKM khususnya di Kepulauan Riau. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atmaja. Kami mohon izin berkenan kepada Bapak Musni Hardika Atmaja untuk tetap mengaktifkan kameranya karena pada kesempatan ini kita akan mengabadikan momen kebersamaan dengan berfoto bersama. Selanjutnya dengan penuh kerendahan hati kami juga mengundang Bapak RS Hanung Harimba yang merupakan Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk dapat bergabung mengaktifkan kameranya. Begitu pula kami akan mengundang para narasumber, Bapak Dr. Haji A. Sukandar MAG, dan bersama dengan Bapak Bima Nugraha Putranta. Baik, dan tentunya hadir pula bersama kita Fazila Khairunisa yang akan memoderatori rangkaian webinar pada pagi hari ini. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, kita akan mengabadikan momen kebersamaan ini dengan berfoto bersama, berikan senyuman terbaik. 3, 2, 1. Ya, untuk foto selanjutnya kita akan kembali berfoto. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak RS Hanung Harimba, Bapak Musni Hardika Atmaja, Bapak Dr. Haji A. Sukandar MAG, Bapak Bima Nugraha Putranta, beserta moderator kita, Fazila Khairunisa. Baik, dan selanjutnya kepada seluruh peserta webinar dan pelaku UKM, terkhusus yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, kita akan mendengarkan keynote speech yang tentu saja akan menyambut juga kepada seluruh peserta dari webinar pada pagi hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang akan disampaikan oleh Bapak RS Hanung Harimba. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Pertama yang ingin saya sapa, yang terhormat Pak Bapak Musni Hardika Atmaja, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat para narasumber yaitu Dr. Haji Sukandar MAG, dan Bapak Bima Nugraha Putranta dari Paragon, dan yang saya hormati juga para pahlawan ekonomi bangsa Indonesia, para koperasi dan UMKM yang hadir dalam webinar ini, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita juga mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan untuk berwebinar dalam kondisi yang sehat dan baik. Ya.
Pertama-tama, perkenankan saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia yang terus mendukung transformasi ekonomi kita, khususnya dalam memajukan dan mengembangkan UMKM, serta mendorong untuk pemakaian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah perekonomian Indonesia terus membaik setelah 2 tahun masa pandemi. Jadi saat ini secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 dapat tumbuh 3,7%. Jadi ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya yang tumbuh negatif 2%. Demikian pula ekspor barang dan jasa kita dapat pada triwulan 4 kemarin menunjukkan progres yang luar biasa, yaitu tumbuh 45,6% year on year. Jadi ini progres yang sangat baik, modal kita untuk tumbuh yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, diperkirakan pada tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi kita ini 4%. Tetapi pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan ini perlu ditingkatkan lebih tinggi lagi. Karena pertumbuhan yang lebih tinggi ini kita harapkan bisa mempercepat kita keluar dari perangkap middle income trap. Ya. Bapak Ibu sekalian, namun demikian ekonomi eksternal kita ini masih belum cukup baik, belum cukup membaik, gitu ya. Ada masalah logistik, kemudian pertumbuhan ekonomi dunia juga belum cukup baik, ditambah lagi dengan adanya perang di Ukraina, gitu ya. Itu kemungkinan akan menambah koreksi ekonomi dunia, proyeksi ekonomi dunia lebih bawah. Karena itu pemerintah berkeinginan agar konsumsi domestik agar pertumbuhan ekonomi domestik ini bisa menjadi penggerak, gitu ya. Nah, untuk itu salah satunya adalah penggunaan produk dalam negeri. Dengan penggunaan produk dalam negeri yang dimotori oleh dalam program belanja pemerintah. Jadi pemerintah ini jadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu mengamanatkan bahwa 40% dari belanja barang dan jasa pemerintah itu harus dibelanjakan kepada UMKM. Jadi UMKM sebagai penyedia, gitu ya. Tidak hanya itu, pemerintah juga terus mendorong agar BUMN itu juga membelanjakan produk-produknya kepada UMKM, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pendorong ekonomi bangsa, gitu ya. Sekaligus mendorong konsumsi domestik. Jadi kalau 40% dari belanja barang dan jasa pemerintah yang kurang lebih sekitar 1.200-an triliun, maka ada sekitar 400 triliun belanja barang dan jasa pemerintah yang diwajibkan untuk dibelanjakan kepada UMKM. Ditambah lagi 400 triliun dari belanja dari BUMN. Jadi ini kita harapkan bisa memberi dorongan ekonomi yang cukup tinggi. Diperkirakan dari belanja ini, dengan program ini akan bisa menyumbang tambahan pertumbuhan 1,6%. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari UMKM kita harapkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan memanfaatkan kebijakan ini. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian mendaftarkan untuk masuk ke bela pengadaan yang ada di LKPP atau di program di e-katalog kita. Jadi e-katalog kita atau e-tender juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain itu untuk mendorong masyarakat juga untuk lebih mencintai dan juga menggunakan produk dalam negeri, pemerintah melakukan kegiatan Gernas Bangga Buatan Indonesia atau BBI yang kebetulan kami ditugaskan pada kesempatan ini untuk melaksanakan di Riau. Gitu ya. Data menunjukkan bahwa pasca peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tahun 2020, jumlah UMKM yang onboarding bertambah cukup signifikan, yaitu bertambah sekitar 9,2 juta. Sehingga saat ini yang masuk onboarding ya di platform digital. Sehingga saat ini sudah mencapai 17,2 juta UMKM yang masuk di platform-platform digital. Nah, ini meningkat
lebih dari 2 kali lipat dibandingkan sebelum Gernas PBI. Jadi ini salah satu progres yang penting yang sudah kita capai dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia. Target keseluruhan pada tahun 2024 itu kita 2023 itu kita harapkan yang sudah onboarding ini 30 juta. Jadi masih ada lagi UMKM yang perlu kita dorong untuk masuk onboarding. Bangga Buatan Indonesia bertujuan untuk mendorong national branding, produk lokal unggulan. Jadi kita ingin membangun national branding. Itu tidak hanya branding dari perusahaan, tetapi national branding. Agar orang kalau mendengar produk Indonesia itu mereka langsung percaya bahwa produk kita ini cukup baik. Kemudian, sehingga menciptakan industri baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Gerakan ini merupakan bagian dari program percepatan transformasi digital dan industri kreatif nasional. Jadi kita ingin mendorong industri-industri kreatif nasional kita ini bisa tumbuh melalui salah satunya gerakan ini. Target Gernas Bangga Buatan Indonesia tahun 2022 dilaksanakan di Kepulauan Riau pada tanggal 30 Maret 2002. Ini melibatkan 8.386 UMKM. Dan kita juga menyelenggarakan kegiatan ini paralel di 8 perwakilan kita di luar negeri, perwakilan Republik Indonesia, yaitu kedutaan-kedutaan besar di luar negeri. Kemudian ada 7 kabupaten dan kota yang berpartisipasi, 75 rangkaian kegiatan, jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, tidak hanya kegiatan pameran, ada juga capacity building dan sebagainya. Dan ada 12 stakeholder yang ikut dalam mendukung terlaksananya acara Gernas PBI di Kepulauan Riau ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa keberpihakan pemerintah kepada UMKM dan koperasi sangat kuat. Hal ini tidak hanya pemerintah yang mendorong, tetapi juga legislatif kita. Hal ini terlihat dari bahwa ini semuanya kegiatan ini ada dicantumkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah kerja bersama antara pemerintah dan parlemen ya. Jadi ini dukungan politiknya tentu sangat tinggi. Dan juga sudah dituangkan dalam bentuk PP nomor 7 tahun 2021 yang mengharuskan alokasi 40% anggaran belanja kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah minimal 40 sampai 70% anggaran pengadaan untuk produk dalam negeri. Jadi ini mewajibkan bahwa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu membelanjakan 40% dari anggaran belanjanya itu, belanja barangnya untuk dibelanjakan atau disediakan oleh UMKM. Upaya tadi ini saya sampaikan bahwa ini diperkirakan akan dapat menambah pertumbuhan ekonomi kita 1,6 hingga 1,8. Ini perhitungan dari BPS. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu sekalian untuk turut menyukseskan program ini. Pada tahun 2022, potensi pembelian produk dalam negeri sebesar 1.062 triliun dengan alokasi belanja untuk UMKM dan koperasi sekitar 428 triliun rupiah. Untuk mencapai target tersebut, program yang dilakukan antara lain adalah supaya UMKM kita mudah masuk ke dalam program ini, ada beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah menyederhanakan mekanisme UMKM yang masuk ke katalog. Ini banyak prosedur yang sudah dipangkas. Bahkan untuk beberapa produk yang tidak membutuhkan safety yang tinggi, gitu ya, misalnya bikin bangku dan sebagainya, ini sudah tidak lagi diharap menggunakan SNI dan sebagainya. Jadi kita hapuskan berbagai hambatan. Kemudian prosedur-prosedur dalam pengajuannya juga dilakukan penyederhanaan yang cukup signifikan. Selain itu, ada juga yang kita lakukan lain adalah melakukan integrasi sistem e-katalog dengan e-katalog LKPP. Jadi katalog UMKM dengan katalog LKPP. Kemudian ada program 1 juta foto untuk UMKM. Jadi ada satu program kita memasukkan 1 juta produk-produk UMKM kita dalam katalog kita dan juga bela pengadaan. Kemudian kemarin kita sudah melakukan business matching yang akan kita lanjutkan kembali pada bulan April. Kegiatan business matching yang dilakukan pada bulan April lalu ini telah berhasil menyepakati atau sudah ada komitmen dari 10 kementerian dan lembaga itu komitmen untuk beli produk UMKM sebesar 204 triliun dalam 3 hari.
Jadi ini prestasi yang luar biasa. Nah, ini akan kita lanjutkan sehingga targetnya bisa melebihi dari 400 triliun. Program bisnis matching yang selanjutnya akan kita lakukan di bulan April 2022. Nah, kita harapkan Bapak Ibu sekalian yang teman-teman UMKM ikut masuk dalam program ini. Baik masuk ke katalog lokal maupun juga katalog nasional. Bapak Ibu yang saya banggakan, berkaitan dengan mendorong UMKM masuk dalam rantai pasok, pemerintah mendirikan rumah produksi bersama melalui sinergitas dengan Pemda, kementerian lembaga terkait, off-taker BUMN, BUMD, dan swasta, dengan Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai leading sektor. Rumah produksi bersama dapat menjadi solusi permasalahan UMKM dan pengembangannya. Selain rumah produksi bersama, di 5 provinsi juga akan didorong adanya rumah produksi bersama yang didirikan secara mandiri. Jadi rumah produksi bersama ini akan kita dorong tidak hanya yang akan dibiayai oleh APBN, tetapi juga yang mandiri. Nah, kita sudah menyiapkan pembiayaan, lembaga pembiayaan, yaitu LBDB yang bisa memberikan pinjaman kepada koperasi untuk membangun rumah produksi bersamanya. Nah, selain itu juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, Bapak Ibu sekalian, pemerintah diamanatkan untuk membantu memberikan sertifikasi-sertifikasi dan kemudahan perizinannya. Salah satunya adalah kalau untuk usaha mikro dan kecil, ini pemerintah menerbitkan kebijakan perizinan tunggal. Jadi NIB itu sudah mencakup berbagai perizinan, gitu ya. Dan juga termasuk dalam hal ini pemerintah juga mengamanatkan agar undang-undang mengamanatkan agar pemerintah memberikan perizinan gratis untuk sertifikasi halal dan sertifikasi lainnya untuk usaha mikro dan kecil. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan program ini. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, sebagai penutup bahwa kami menganggap bahwa sinergi seperti yang kita lakukan dengan Bank Indonesia ini sangat penting, gitu ya, program ini, karena untuk mengembangkan UMKM ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Ada 64 juta UMKM, hanya satu kementerian saja tentunya tidak bisa kita lakukan. Nah, kita bekerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan lembaga-lembaga pemberian sertifikasi halal dan tentunya Bank Indonesia dan kementerian lembaga yang lainnya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bank Indonesia dan mohon maaf jika dalam pemberian sambutan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya ucapkan selamat melaksanakan webinar, dan saya percaya bahwa webinar ini dapat meningkatkan kompetensi para UMKM untuk lebih berdaya saing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami harapkan bahwa UMKM bangkit, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak RS Hanung Harimba yang merupakan Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atas sambutan yang telah disampaikan. Iya, Bapak Ibu para pelaku UKM di Provinsi Kepulauan Riau, tentunya kita semua patut berbangga bahwasannya Bank Indonesia, terlebih kantor perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, terus mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia, dan tentunya dirangkaikan dengan rangkaian acara Gebyar Melayu Pesisir tahun 2022. Dan tentunya melalui rangkaian kegiatan ini dapat memberikan semangat sekaligus stimulus bagi kita semua, para pegiat ataupun pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Riau untuk menghasilkan produk-produk unggulan dari Provinsi Kepri, tentunya untuk dapat memiliki daya saing dan tentunya dapat sukses berwirausaha di bidangnya masing-masing. Sesuai dengan tagline yang tentunya kita gadangkan, UKM Kepri Without Border, Expanding to the New Market. Baik, seluruh Bapak Ibu para peserta webinar, langsung saja akan kita ikuti acara inti pada webinar pada pagi hari ini, yaitu webinar peran UMKM dalam rantai pasok industri halal. Sebelum itu boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah
dengan penuh semangat untuk seluruh pelaku UKM di Provinsi Kepulauan Riau. Ya, memberikan apresiasi terhadap diri sendiri tentu saja kepada seluruh pelaku UKM di Provinsi Kepulauan Riau. Dan sebelum kita memasuki rangkaian webinar pada pagi hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan rekan saya yang akan bertugas menjadi moderator pada pagi hari ini. Ia merupakan seorang presenter handal, tentunya juga sangat piawai memoderatori sebuah rangkaian seminar maupun webinar, dan tentunya banyak sekali talent yang dimilikinya, dan yang tak kalah penting kita sering melihat sosok kakak cantik yang satu ini di layar kaca karena beliau juga merupakan seorang news presenter di iNews TV. Baik, langsung saja kita berikan sambutan yang paling hangat kepada moderator kita, Fazila Khairunisa. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazilah Khairunisa sebagai moderator Anda pada pagi hari ini. Selamat datang di webinar Peran UMKM dalam rantai pasok industri halal. Dan kita telah kedatangan dua narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Selamat pagi, Bapak Dr. Haji Asukandar, selaku Koordinator Bidang Sertifikasi BPJH Kementerian Agama. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Lalu ada Bapak Bima Nugraha Putranta, Group Head Sourcing and Supplier Collaboration PT Paragon Technology and Innovation. Selamat pagi Pak Bima. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan langsung saja, ini kita akan segera memasuki pemaparan materi yang pertama. Namun sebelum saya persilakan, ada beberapa hal yang akan saya ingatkan kembali, bahwa waktu pemaparan setiap narasumber atau pemateri adalah 25 menit. Dan izinkan saya, Bapak-Bapak, ini akan mengingatkan pemateri di 5 menit sebelum waktu pemaparan berakhir. Dan peserta ini juga dapat bertanya melalui kolom chat yang dimulai saat pemateri melakukan pemaparan dengan format nama, underscore, pertanyaan yang ditujukan kepada siapa, lalu underscore pertanyaan. Baik, kita langsung akan memasuki pemaparan pertama di webinar pagi hari ini kepada Bapak Dr. Haji Asukandar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Pak Deputi Bidang UKM, Kemenko UKM, Pak RS Hanung Harimba. Yang saya hormati Pak Musni Hardi Atmaja, selaku Kepala Kantor Perwakilan BI di Kefri, para narasumber, khususnya Bapak Bima Nugraha Putranta, moderator yang tidak asing bagi kita, Ibu Harinisa, Ibu Fazilah ya, Fazilah Harinisa, dan seluruh para pelaku usaha UMKM sebagai pahlawan ekonomi nasional yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti acara yang sangat penting bagi kita semua, dan tentunya saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan webinar ini, apalagi dengan tema kaitan dengan peran UMKM dalam rantai pasok industri halal. Mudah-mudahan saya kira dengan kegiatan ini, pelaku usaha UMKM ini bisa menjadi salah satu pemasok produk-produk nasional dan bukan hanya sekedar domestik ya, kompetitif domestik, tapi juga bagaimana produk yang
diproduksi oleh pelaku usaha ini bisa menjadi pemasok produk internasional atau global. Mohon izin ke panitia untuk minta dibantu. Next, berkaitan dengan menyangkut halal, berbicara halal ini tentunya ini bukan hanya sekedar berbicara regulasi, tapi juga sudah berbicara kaitan dengan tuntunan sekaligus perintah yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan judul peran UMKM ini, tentu ini akan memberikan sebuah dampak pengaruh besar bagi kepastian hukum yang ada di Indonesia, ketersediaan produk yang ada di Indonesia, sehingga dengan rantai pasok yang dijalankan ini tentunya akan memberikan sebuah keuntungan untuk perekonomian bangsa ini. Dan hal ini sudah jelas dalam Quran, dalam berbagai macam ayat dalam Quran itu. Kalau mungkin kita orang Muslim itu Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah 168, di dalam surat Al-Anfal 69, surat Al-Maidah ayat 88, surat An-Nahl ayat 114, An-Nahl 116 yang memiliki substansi yang sama. Di Al-Baqarah 168 itu bahwa Allah menjelaskan ini bersifat universal dengan kalimat yang pertama ya Yuhannas. Berbicara manusia ini bukan berbicara dia beragama Muslim, tapi siapapun yang namanya manusia, baik Muslim maupun non-Muslim, Allah sudah memberikan salah satu penjelasan dalam Quran ini, setiap manusia kullu mimma fil ardi halal thayyiba, dalam setiap akan mengkonsumsi, tentunya bagi pelaku usaha menyiapkan produknya begitu untuk dikonsumsi oleh manusia yang lain sebagai customer, sebagai user. Gitu. Ini harus standarnya adalah standar halalan thayyibah. Maka dengan bahasa kata kullu itu bukan sekedar memakan, tapi juga bisa memakai, bisa menggunakan. Maka pastikan yang digunakan itu, yang dimakan itu, yang diminum itu, yang dipakai itu adalah standar halal dan thayyibah. Standarnya adalah halal dan thayyib. Walaupun standar halal thayyib di Indonesia ini ada ruang lingkup kerja yang berbeda. Halal, wilayah kerja adalah BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan thayyib ini wilayah kerja adalah untuk izin edar, baik di Dinas Kesehatan, yang lahirnya adalah PIRT atau SHLS, atau juga di dinas atau di badan PPPOM, gitu, yang lahirnya dengan MD atau ML. Namun dengan dua standar ini, baik halal dan thayyib ini, insya Allah produk yang melalui proses halal dan thayyib ini, maka kualitasnya adalah berkualitas, bermutu kualitasnya. Maka sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 33/15, produk yang masuk, yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ini merupakan regulasi. Jadi Quran sudah berbicara, regulasi sudah berbicara, maka sejalan dengan ketentuan Allah dan apa yang diimplementasikan oleh manusia ini, tentunya ini harus disikapi oleh kita semua, khususnya sebagai pelaku usaha. Dengan apa? Tujuannya agar penyelenggaraan jaminan produk halal ini dengan memastikan bahwa pelaku usaha ini punya sertifikat halal, salah satu sebagai tolak ukur untuk rantai pasok itu agar produknya bisa diterima oleh masyarakat, begitu. Tentunya ini jaminannya adalah sertifikat halal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Dan sampai saat ini hanya baru ada sekitar 22.000 pelaku usaha yang punya sertifikat halal. Dari sekitar 320.000 produk yang memang sudah sertifikasi setelah BPJPH ini. Setelah BPJPH ini dari mulai 2017 sampai 2022 ini proses sertifikasi halal ini.
Dengan demikian, maka bagi pelaku usaha ini dalam rangka memberikan sebuah jaminan produk halal ini, tentunya harus dipastikan kaitan dengan menyangkut bagaimana kaitan dengan bahannya, terkait juga dengan sistem yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, kaitan juga dengan SJPH-nya, terkait juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha ini harus dipastikan agar proses ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Next. Oleh karena itu, maka urgensi kebutuhan terhadap jaminan produk halal ini, sebagaimana disampaikan tadi, satu di antaranya adalah ada kepastian hukum ketersediaan produk halal ini, yang di mana di sini adalah pelaku usaha sebagai pelaku usaha UMKM ini memastikan gitu agar produk yang diproduksi oleh masing-masing perusahaan itu betul-betul produk yang diperjualbelikan dan dipasarkan itu adalah terjamin kehalalannya, dibuktikan dengan sertifikat halal. Itu merupakan kepastian hukumnya. Untuk apa? Memberikan keamanan, memberikan kenyamanan, keselamatan, ya, untuk mengkonsumsi, menggunakan produk-produk yang telah diproduksi, diperjualbelikan oleh pelaku usaha itu. Sehingga dengan demikian maka akan menjadi satu solutif bagi semuanya. Jadi pelaku usaha jelas ada trust dari masyarakat, karena setiap masyarakat mengkonsumsi produk yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, yang digunakan itu betul-betul ada jaminan keselamatan itu, aman dan nyaman. Di samping tentunya ada urgensi yang lainnya adalah agar bagaimana kaitan dengan kita bisa kompetitif lah, berkaitan dengan bagaimana kepentingan industri halal ini bisa ada timbal balik dalam perdagangan produk halal internasional. Dan saat ini tentunya di BPJPH ini kurang lebih hampir 50 negara yang sedang antri untuk kerjasama dengan BPJPH, dan BPJPH sudah dengan bersama Kementerian Luar Negeri ini berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memfilter semua lembaga-lembaga halal luar yang akan kerjasama dengan BPJPH ini, dipastikan konsep keberterimaan dan pengakuan itu harus saling diperkuat. Jangan hanya sekedar kita menerima produk-produk impor yang masuk ke Indonesia dengan leluasa, dengan bebasnya, tanpa kita juga, produk kita juga diterima oleh mereka. Maka dengan konsep saling pengakuan, saling keberterimaan, maka diberlakukanlah MOU atau MRA antara beberapa negara, sehingga produk kita juga bisa masuk ke pasar mereka. Tinggal seberapa jauh nih pelaku usaha ini juga bisa bersaing produknya untuk kompetitif kualitasnya dengan produk-produk yang lain sendiri. Satu hal yang perlu mungkin kita sama-sama kita akui, ini kurang lebih kita sudah bertahun-tahun, kebutuhan pasar terkait dengan kebutuhan jamaah haji dan umroh, Bapak Ibu semua, ini pelaku usaha UMKM, ini kita juga agak miris juga. Kita terbesar nih, jamaah terbesar di Arab Saudi itu adalah jamaah Indonesia. Kurang lebih setiap tahun kita mengirim umroh itu 1 juta. Dan jamaah haji 240.000 setiap tahunnya. Mungkin 2 tahun ini kita tidak menjalankan karena memang terkait dengan COVID ini. Tapi ini merupakan salah satu pangsa pasar luar biasa. Namun ternyata setelah kemarin hampir beberapa bulan yang lalu dengan Menteri Perdagangan dan juga dengan Dubes Arab Saudi, bahkan juga dengan pengusaha-pengusaha Arab Saudi, ternyata setelah dilihat itu kebutuhan jamaah atau penyediaan kebutuhan jamaah kita saja ternyata yang memasok produk-produknya itu kebanyakan juga tetangga kita, dari Malaysia, dari Thailand, dari Singapura, termasuk yang paling besar adalah dari China. Boleh jadi mungkin ini juga menjadi salah satu renungan untuk kita bersama agar bagaimana produk ini bisa masuk minimal kebutuhan jamaah haji kita dipasok gitu produk-produknya oleh kita. Walaupun tidak keseluruhan, paling tidak sekian persen yang masuk lah. Saat ini kan tidak mencapai 5% lah untuk kebutuhan jamaah haji itu. Ini salah satu juga catatan penting untuk semua pihak ya.
termasuk kementerian, lembaga yang berkaitan dengan hal ini, dan juga pelaku usaha, tentunya boleh jadi mungkin produknya tidak bisa bersaing karena berbicara menyangkut masalah harga yang terlalu mahal. Next. Bapak Ibu saya hormati, kewajiban bersertifikat halal dan tentunya harus disikapi oleh kita semua, dan pemerintah ini tentunya tidak serta-merta bahwa kewajiban bersertifikat halal ini harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Makanya ada tahapan-tahapan. Kita memberikan penahapan. Pelaku usaha untuk makanan minuman ini dan termasuk yang berkaitan dengan makanan minuman itu sendiri, gitu ya. Baik proses penyembelihan, termasuk juga bahan pokok, raw materialnya, kemudian juga bahan penolong, bahan dan yang lainnya itu dikasih waktu untuk proses pengajuan secara mandatori, gitu, secara mandatori untuk makanan minuman itu sejak mulai tanggal 17 Oktober 2019 sampai tanggal 17 Oktober 2024. Ini pengajuan untuk sertifikasi halalnya. Dan ini bersifat mandatori, bukan voluntary lagi. Karena ini berbicara undang-undang tadi. Di undang-undang, baik Undang-Undang 33 2014 maupun juga di Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Di sana sudah jelas di pasal 4A menjelaskan kaitan dengan semua produk yang masuk beredar diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Maka dalam penahapan ini untuk makanan minuman itu ini masih diberikan waktu sampai 17 Oktober 2024. Dan tentunya waktu berjalan begitu cepat. Oleh karena itu maka dipastikan pelaku usaha harus memiliki sertifikat halal. Jangan sampai nanti sudah masuk waktu tanggal 16 Oktober 2024 ini belum mengajukan sertifikat halal. Sudah otomatis maka produk yang diproduksi oleh Bapak Ibu semua yang berkaitan dengan makanan minuman sudah dipastikan tidak bisa beredar, tidak bisa diperjualbelikan, dan tentunya mungkin nanti juga ada tim pengawasan baik internal BPJP atau juga dengan kementerian yang lain, termasuk juga dari penegak hukum akan terjun untuk bisa mengawasi produk-produk yang beredar itu. Sementara untuk produk yang lainnya selain makanan minuman ini sudah bisa melakukan proses sertifikasi atau pengajuannya sejak tanggal 17 Oktober 2021. Ada yang sampai 2026, ada yang sampai 2029, kemudian sampai 2034, tergantung kepada posisi dari produk yang memang kesiapan produksinya, ya. Karena memang ada bahan-bahan yang memang sulit yang ada di Indonesia sehingga raw materialnya perlu didatangkan impor dari luar. Maka ada waktu-waktu yang disiapkan penahapan ini dalam rangka memberikan kemudahan sebetulnya. Kemudahan dan berikan waktu agar ketersediaan bahan-bahan untuk diproduksi itu sehingga pada saatnya mereka bisa melakukan proses pengajuan sertifikasi halalnya. Next. Bagaimana potensi industri halal? Ini posisi Indonesia dalam Global Islamic Economy Report ini berkaitan dengan di top 15 ya, Global Islamic Economy ya. Posisi kita bagaimana ini berada setelah UE ya. Indonesia ini di ranking keempat ya. Setelah Malaysia, Saudi Arabia dan UAE kemudian Indonesia. Dan kaitan dengan halal food ini, halal food padahal kita adalah Indonesia yang boleh jadi kulinernya terbesar bahkan mungkin di dunia itu, paling banyak kuliner Indonesia ini. Tapi ternyata bahwa halal food yang ada di Indonesia itu ini masuk ke ranking keempat. Kita kalah dengan Malaysia, kita kalah dengan Singapura. Ini posisi apalagi dengan Arab ini Indonesia. Maka Pak Presiden sudah jelas mencanangkan 2024 itu kita harus menjadi industri halal terbesar di dunia. Maka untuk bisa mewujudkan industri halal terbesar di dunia, maka mau tidak mau kita harus beralih posisi kita masuk ke minimal ranking pertama. Makanya dengan peran UMKM dan rantai pasok ini satu peluang besar dalam rangka untuk bisa menuju bagaimana Indonesia akan menjadi industri halal terbesar di dunia itu. Ini perlu semua pihak kolaborasi, koordinasi, dan membangun sinergitas agar sama-sama baik pemerintah dan juga pelaku usaha ini berjalan seiringan untuk bisa mewujudkan cita-cita besar yang disampaikan oleh Pak Presiden kita. Gitu. Next.
Dan potensi industri halal dan UMKM Indonesia ini luar biasa ini. Hampir 87% posisi kita, populasi di Indonesia ini penduduk kita, Masya Allah Muslim, 87% pasar, market yang luar biasa. Ada 1,8 miliar penduduk Muslim dunia, juga pasar yang luar biasa. Indonesia otomatis menjadi sorotan dan harapan besar ya, importer luar negeri yang ingin masuk datang ke Indonesia ini. Oleh karena itu, maka jangan sampai ini market domestik kita kalah bersaing dengan produk-produk luar. Apalagi Pak Jokowi kemarin, presiden kita sudah marah-marah besar banget. Karena banyaknya bangsa kita hanya menggunakan produk-produk impor itu. Oleh karena itu, ini kesempatan emas bagi pelaku usaha lokal ini agar bisa tumbuh produknya, tunjukkan kualitasnya, maka salah satunya melalui proses sertifikasi halal dan juga perizinan-perizinan itu. Ini merupakan pasar yang luar biasa yang harus kita temui bersama. Dan berdasarkan database yang ada, jumlah kategori selaka usaha di Indonesia itu, ini mikro terbesar ya, 63.350.222, sekitar 96%. Sementara untuk kecil 1,2%, menengah 0,09%, dan untuk besarnya itu adalah 0,1%. Ini potensi luar biasa yang saat ini sebetulnya ekonomi bangsa itu ditopang oleh para pelaku UMKM, khususnya oleh pelaku usaha mikro. Dengan demikian maka dengan adanya kegiatan ini akan memberikan sebuah semangat bersama gitu untuk saling memperkuat dan mempertajam kembali produksinya, peningkatan produksinya, termasuk kualitas produksinya agar betul bisa bersaing sebagaimana harapan kita bersama. Sehingga bisa mengambil peran pasar-pasar yang ada, baik di domestik atau juga di pasar internasional. Next. Dan halal value chain, ini yang juga menjadi catatan penting bagi pelaku usaha kita dan kita semua yang menyelenggarakan itu kegiatan UMKM ini, termasuk BPJPH. Jadi tidak serta-merta bahwa proses sertifikasi halal itu hanya sekedar mengejar target untuk sertifikatnya, tapi bagaimana proses value chain ini sebagai juga supply chain ini yang memang di market-market yang ada itu memang harus dilihat dari hulu sampai hilir. Maka pendekatan atau metodologi yang diterapkan oleh BPJPH saat ini untuk menghasilkan sebuah sertifikat halal itu dengan pendekatan traceability, penelusuran. Jadi produknya bukan sekadar ditelusuri dari hilirnya, tapi dari hulunya begitu. Melihat dari mulai farmnya seperti apa gitu. Ini bahan-bahan yang akan diproduksi itu dari mana sumbernya, dari farmnya itu. Apakah bersumber dari hewani, apakah bersumber dari tumbuhan begitu, atau dari rekayasa genetik dan sebagainya, itu akan dilihat sampai sejauh itu. Termasuk juga mungkin sumber dari farm itu akan masuk menjadi raw materialnya, dan di mana raw material ini merupakan juga bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai bahan sumber utama dalam proses produksinya, kemudian proses produksinya, sampai kepada distribusi produk itu sendiri ini, sampai kepada penjualan, penyajian pada tempat-tempat yang memang sudah disiapkan oleh pelaku usaha itu sendiri. Semuanya itu dari mulai hulu sampai hilir ini, maka itu akan dilihat oleh para auditor. Jadi tugas, karena BPJPH ini ada 3 aktor yang menjalankan sertifikasi halal ini, ada BPJPH, ada LPH, dan ada juga MUI, yang dimana 3 aktor ini saling keterkaitan, saling sinergitas untuk bisa mewujudkan sertifikasi halal, yang berperan dan berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Next. Mas Sukandar, izin waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, baik, terima kasih. Ini beberapa hal manfaat yang tentunya bisa diperoleh oleh UMKM halal, serta industri halal dan ekonomi nasional, sehingga dengan konsep yang ada ini tentunya bisa dimanfaatkan. Next. Ini beberapa hal yang tentunya ada kemudahan dalam Undang-Undang Nomor 11 ya bagi pelaku usaha UMK. Ada pernyataan pelaku usaha di pasal 79 ayat 1 disebut dengan self-declare. Permohonan sertifikat halal ini untuk UMK tidak dikenakan biaya. Jadi 0 rupiah. Jadi pelaku usaha untuk UMK 0 rupiah self-declare.
Namun bahasa nolopia ini diterjemahkan oleh bahasa negara adalah difasilitasi, ya. Difasilitasi. Sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, kemudian pembiayaan yang bersumber dari kemitraan, UMK, atau juga mungkin dari hibah pemerintah, atau mungkin juga lembaga lain, dan sumber-sumber lain yang sah begitu. Mungkin dari CSR yang ada, ini bisa membantu untuk memfasilitasi para pelaku UMK yang memang sangat membutuhkan, sehingga mereka juga punya sertifikat halal yang ada. Next. Dan saat ini sedang kita canangkan untuk 10 juta produk bersertifikat halal. Dan sudah di-launching pada tanggal 27 kemarin untuk program 10 juta produk sertifikat halal ini. Otomatis ini 10 juta produk halal sertifikat halal ini yang memberikan salah satu rangsangan bagi pelaku usaha UMK agar nanti bisa mengajukan sertifikat halalnya untuk melalui jalur subdeclare. Jadi ada 2 jalur, ada yang subdeclare, ada jalur reguler. Kalau reguler itu adalah melalui pengujian, kemudian pemeriksaan oleh auditor ke lapangan, sementara untuk yang subdeclare ini, pelaku usaha menyatakan produknya halal, namun diperval terlebih dahulu, diverifikasi, divalidasi oleh para pendamping, dan para pendamping ini adalah bersumber setelah dilatih oleh para perguruan tinggi, kemudian juga oleh ormas Islam, kemudian juga oleh lembaga keagamaan yang berbadan hukum. Ini 3 lembaga yang memiliki kapasitas untuk melakukan pelatihan atau rekrutmen para pendamping. Dan alhamdulillah saat ini kurang lebih sekitar sudah tersedia 63.000 di seluruh Indonesia para pendamping yang telah dilatih untuk mendampingi pelaku usaha UMK yang akan mengajukan produknya ke jalur subdeclare itu sendiri ini. Dan alhamdulillah BPJPH saat ini memberikan fasilitasi kurang lebih 25.000 untuk pelaku usaha. Dan sudah dibuka sejak tanggal 21 Maret tahun 2022 ini sampai tanggal 17 Oktober. Ya. Walaupun kita masih ada penahaman waktu antara November Desember. Namun dikata batasi dulu sampai 17 Oktober 2022 proses penjaringan pelaku usaha untuk bisa mendaftar mengambil fasilitasi dan yang ada dari BPJPH 25.000 itu. Sementara untuk yang lainnya, kemarin kita sudah rapat dengan Kementerian Keuangan bersama dengan Bu Epita dan Pak Made agar bagaimana yang 10 juta itu diambil dari anggaran PN itu sendiri ini, dan kita akan membahas lebih teknis lagi, dan nanti mekanisme keuangannya mungkin nanti akan disebar ke kementerian dan lembaga atau juga pemerintah daerah, sehingga pelaku usaha di seluruh provinsi ini bisa mengambil begitu peran untuk subdeclare ini, sehingga 10 juta produk yang bersertifikat halal ini bisa dilaksanakan di wilayah Indonesia. Next. Inilah proses alurnya gitu ya. Pelaku usaha mengajukan ke ptsp.halal.co.id gitu. Dia memberikan akun sendiri, kemudian pelaku usaha itu nanti mengajukan dan BPJPH memverifikasi, kemudian ada tim verifikasi yang akan ditujukan ke lapangan, keluar STTD kemudian nanti di sidang fatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Setelah itu diterbitkanlah sertifikat halal dengan menggunakan logo halal terbaru. Inilah logo yang telah terbaru yang sudah di-launching pada tanggal 27 Maret tahun 2022 ini. Masih ada waktu, Bu? Kebetulan pas sekali Pak, Ya, waktunya saya kira habis. mungkin cukup ya sebagai bahan terakhir informasi bahwa sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH berlaku selama 4 tahun begitu, selama 4 tahun dan sudah digital. Pelaku usaha tidak perlu lagi mengajukan dokumen-dokumennya datang ke BPJPH, ke PTSP, cukup dengan melalui online yaitu di laman ptsp.halal.co.id. Begitu juga untuk mengambil sertifikatnya cukup dengan mengunduh di ptsp.halal.co.id. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini sudah dipermudah begitu ya Pak. Dan ini juga merupakan PR yang besar ya Pak Sukandar, karena tadi Pak Sukandar bilang dan dari data ada sekitar 64,2 juta UMKM di Indonesia dari Kementerian UKM, dan baru 22.000 yang mendapat sertifikasi halal. Sementara di Indonesia ini diwajibkan semua UMKM ini mendapat sertifikasi halal. Ini menjadi PR yang besar tentunya. Nah, terima kasih atas pemaparannya. Nanti kita ketemu lagi di sesi tanya jawab. Dan sekarang kita akan menuju ke pemaparan yang kedua. Itu di mana akan disampaikan oleh Bapak Bima Nugraha, selaku Group Head Sourcing and Supplier Collaboration PT Paragon Technology and Innovation, dan waktu Anda 25 menit. Silakan. Baik, selamat pagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pak Musni Hardi, Pak Hanung Harimba, Pak Sukandar, Mbak Fasila, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara webinar pagi ini. Sesuai dengan apa yang digariskan oleh panitia, pagi ini saya berkesempatan untuk memberikan sharing experience dari PT Paragon dalam berkolaborasi dengan industri-industri utamanya yang berkaitan dengan UMKM. Perkenalkan, saya siapkan dulu share screen dari screen saya sebentar ya, mohon maaf. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah bisa menyaksikan screen saya sekarang? Sudah ya? Sudah nih Pak. Sudah ya, oke. Terima kasih. Nah, saya mulai dengan apa yang saya mau tampilkan sekarang adalah bagaimana Paragon Technology and Innovation ini berjalan seiring sejalan dengan UMKM sebagai mitra kerja. Nah, sebelumnya saya singkat aja perkenalkan saya siapa. Nama saya Bima Nugraha Putranta, tapi kepanjangan nama ini panggil saja saya Bimo. Saya sekarang selaku Group Head daripada Sourcing dan Supplier Collaboration. Agak aneh mungkin kedengarannya, apa sih Sourcing dan Supplier Collaboration itu? Mungkin di tempat lain yang pada umumnya terdengar adalah pakai bahasa lain namanya procurement. Jadi Sourcing dan Supplier Collaboration di Paragon Technology and Innovation ini sebenarnya adalah procurement, ya. Nah, saya dari ITB, saya sebagian besar menghabiskan karir saya di Unilever. Pertama di Unilever Indonesia, kemudian di Unilever Asia Private Limited, yaitu Unilever yang menghandle regional atau global procurement. Nah, sekarang saya sudah di Paragon Technology and Innovation dari 2021 sampai sekarang. Itu perkenalan pribadi saya lanjutkan dengan perkenalan mengenai apa sih Paragon, atau siapa atau apa sih Paragon Technology dan Innovation. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau mendengar Paragon Technology and Innovation pasti bertanya-tanya apa sih sebetulnya Paragon Technology dan Innovation. Tapi kalau mungkin tahu brand yang kita produksi baru tahu bahwa oh itu Wardah gitu ya. Karena kita lebih terkenal dengan nama Wardah ya. Atau produk-produk kita terkenal dengan nama-nama Wardah. Sebetulnya Paragon Technology dan Innovation ini adalah kosmetik industri yang dibangun sejak tahun 1985 oleh Ibu Nur Hayati dan keluarga selaku pendiri dari perusahaan ini. Nah, kalau kita lihat sejarahnya kembali ke tahun 1985, sebetulnya Paragon Technology dan Innovation ini pada awalnya adalah juga UMKM juga, karena kita bergerak dari home industry. Tapi dengan ketekunan, dengan kegigihan Ibu Nur Hayati dan keluarga ini, memang Paragon Technology dan Innovation ini berkembang sangat pesat. Kalau kita lihat sekarang ini kita punya 7 brand yang cukup kuat di pasar. Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat ada Wardah, ada Makeover, ada Emina yang untuk para remaja, ada Putri, ada mungkin Kaf untuk bapak-bapak yang sudah menggunakan facial foam atau parfumnya, dan ada beberapa produk baru yang
kita kenal namanya Labore atau Biodev, dan mungkin masih akan ada beberapa lagi brand-brand baru yang akan kita terbitkan nanti. Sekarang ini kita sebutkan karyawan Paragon. Paragon ini adalah Paragonian, sudah mencapai lebih dari 10 bahkan 11.000 saat ini ya, tersebar dari seluruh Indonesia, dan juga kita sudah punya meluaskan bisnis kita di Malaysia. Kita bergerak dengan lebih kurang 1.600-1.800 SKU products, jadi kita hidup dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Kemudian kita punya 7 pabrik yang terpisah-pisah di Tangerang, kalau di total luasnya mungkin sekitar 20 hektar. Dan kita sekitar punya 40 distribution center di seluruh Indonesia yang merupakan rantai pasok kita untuk distribusi di pulau, di kota-kota atau di provinsi yang besar-besar untuk pemasaran produk-produk kami. Dan kita memiliki kosmetik R&D center yang terbesar di Indonesia saat ini. Itu perkenalan mengenai Paragon Teknologi dan Inovasi sekilas. Untuk Paragon Vision sendiri sebenarnya kita cukup singkat atau cukup ringkas. Yang penting Paragon ini adalah harus bisa bermanfaat, bertumbuh dan berkelanjutan. Nah, ini yang selalu kita ditanamkan kepada setiap karyawan Paragon, supaya selalu memberikan manfaat baik kepada masyarakat atau kepada industri kecil atau industri UMKM ataupun bahkan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Intinya kita harus bermanfaat, bertumbuh dan tentunya berkelanjutan, itu yang menjadi vision dari Paragon itu sendiri. Sekedar informasi saja bahwa Paragon ini memang berkembang sangat pesat. Kalau kita lihat dari kurun waktu 2010 sampai 2019 sebelum COVID ini ya, kira-kira kita berkembang 22 kali, atau kira-kira setiap 2 tahun kita double the business, atau bisnis kita 2 kali lipat. Itu yang kita alami di era 2010 sampai 2019 sebelum COVID itu datang. Memang adanya COVID-19 yang datangnya di tahun 2020 dan 2021 ini sedikit banyak memang mempengaruhi penjualan dari produk-produk kami, karena ketika kita ada PPKM harus pakai masker, orang nggak ada yang pakai kosmetik. Ketika WFH kerja dari rumah, orang nggak ada yang pakai kosmetik. Jadi memang tantangan yang cukup berat untuk tahun 2020 dan 2021 kemarin. Tapi insya Allah ke depan dengan semakin banyaknya vaksinasi, banyaknya imunitas di masyarakat kita, mudah-mudahan insya Allah ke depannya akan semakin membaik dan membaik lagi. Perlu diketahui bahwa Paragon itu sebagian besar adalah hidup dari, atau 55%-nya dari dekoratif produk. Jadi dekoratif produk itu kayak lipstick atau yang untuk eyeshadow dan sebagainya. Sedangkan 45%-nya adalah dari skincare. Skincare adalah lebih ke arah perawatan untuk kulit yang kayak shampoo atau sabun, body shower dan sebagainya ya. Nah, kita sekarang ini sudah cukup menjadi market leader, terutama untuk make up dan moisturizer. Kita nomor 3 di Indonesia untuk cleanser. Di Malaysia pun kita sudah expand ke Malaysia, dan kita ternyata juga mendapat sambutan yang cukup bagus di Malaysia untuk sektor haba channel. Haba itu kayak misalnya Guardian atau Watson begitu ya. Kita juga menciptakan growth yang bagus di negara itu. Jadi alhamdulillah ekspansi Paragon ini cukup baik. Insya Allah juga kita akan melakukan ekspansi berikutnya di negara-negara lain, sehingga kita akan bisa menjadi perusahaan yang lokal yang berkembang ke arah global. Alhamdulillah juga di tahun 2021 kemarin Paragon mendapatkan penghargaan Best of the Best dalam Indonesia Halal Industry Award. Saya mungkin akan sedikit langsung ke memberikan visualisasi sedikit untuk yang berikut ini. Mudah-mudahan terdengar suaranya juga ya. Saya kadang-kadang kalau ini nggak terdengar suaranya.
Baik, terima kasih atas waktu yang dipakai untuk menyaksikan tadi video sekilas. Nah, saya lanjutkan. Ini sebetulnya gambaran untuk bagaimana kompleksitas dari supply chain yang kita alami di Paragon Technology and Innovation. Saya mungkin langsung aja ke berikutnya, mungkin lebih detail di sini. Jadi seperti saya katakan tadi, Paragon Technology Innovation atau kita singkat saja PTI, kompleksitasnya itu meliputi kira-kira 1.800 SKU yang kita produksi untuk konsumen, ya. Dan itu melibatkan lebih kurang 1.000 item daripada raw materials. Celakanya memang sekarang masih kita menggunakan 95% dari item-item tersebut adalah dari import. Kita menggunakan lebih kurang 4.000 packaging item, ya. 40%, 45% diantaranya masih imported item, tapi sebagian besar sudah menggunakan packaging lokal. Dan kita juga banyak menggunakan item-item supporting items, karena misalnya saja contoh untuk spare part, kemudian untuk item-item promosi kalau kita mau mempromosikan produk di Paragon. Jadi ada banyak sekali kompleksitas di apa yang kita beli di luaran sana dari supplier kita. Nah, yang untuk production item atau yang kita sebut raw materials dan packaging items tadi, kita lebih kurang punya 300 supplier. Kemudian untuk yang supporting items kita lebih kurang punya 400 suppliers di dalam sistem kita. Kita melibatkan 40 distribution center di Indonesia dan di Malaysia. Kita juga melibatkan banyak channel untuk mendistribusikan produk-produk kita. Nah, dari sekian penjelasan ini, kira-kira kalau saya bisa membuat gambaran kasar, 50% dari supplier kami adalah masih dalam klasifikasi UMKM. Ini bisa dimengerti karena memang untuk industri kosmetik yang biasanya kita punya range produk gede, tetapi volumenya mungkin nggak terlalu besar, bukan commodity item. Jadi kita memang banyak bergerak dengan supplier-supplier yang skalanya kecil untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dari kami juga. Nah, itu secara umum bagaimana Paragon berinteraksi dengan suppliernya, di mana sebagian besar juga adalah UMKM. Nah, Paragon Technology and Innovation atau PT itu sendiri dalam tatanan ini adalah kami selalu memberikan ruang kepada UMKM untuk berkontribusi dalam mata rantai supply dari perusahaan kami, ya. Dan yang paling penting buat kami, bersama-sama saling membantu meningkatkan kemampuan UMKM yang terlibat dalam mata rantai supply ini, yaitu pertama, kalau kita berhubungan dengan UMKM, kita membantu dalam menciptakan proses dan operasi yang baik. Misalnya untuk bagaimana mengurangi kualitas produk yang kurang bagus, mengurangi rejection rate yang kita dapatkan dari mereka. Itu contoh-contoh untuk menciptakan proses dan operasi yang lebih baik. Kemudian kita juga membantu para UMKM kita untuk selalu melakukan awareness terhadap perbaikan kualitas yang terus-menerus, ya. Dan tentunya yang kita juga sangat mendorong sekali UMKM ke depan itu harus juga banyak menggunakan teknologi digital, karena digital adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari dunia kita di masa depan. Intinya kami ingin mengembangkan UMKM menjadi industri yang lebih besar seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan kami. Jadi kami ingin tumbuh bersama-sama dengan para supplier kami, utamanya yang UMKM. Kami ingin mereka juga besar sebesar perusahaan kami yang sekarang ini. Nah, itu bukan sesuatu yang cuman kita ucapkan saja, memang kita betul-betul sudah laksanakan. Kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat pada chart yang saya presentasikan sekarang ini, kita mengadopsi yang namanya TQM approach untuk bagaimana kita bisa membangun, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja daripada para supplier kita, utamanya yang masih di UMKM klasifikasi. Sebagai contoh, misalnya kita awalnya membantu para supplier kita dengan hal-hal yang simpel, misalnya 5S, mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa tahu bagaimana kita memperbaiki, merapikan lingkungan kerja kita sehingga kita akan lebih cepat, gampang mencari sesuatu, misalnya begitu.
Nah, kedepannya kita akan mencari sesuatu yang lebih dari sekedar merapikan apa yang ada, tapi juga kita akan terus melakukan continuous improvement, Kaizen, kemudian melakukan lean manufacturing dan integrated planning, menciptakan sistem yang lebih robust atau lebih kuat untuk bergerak bersama-sama kami di masa yang akan datang. Sebagai contoh, kita mungkin bisa memberikan contoh di sini ya. Ini ada satu pabrik yang bukan pabrik, industri yang bergerak di bidang pembuatan dus. Dus itu apa? Karton ya. Industri karton atau dus ini terletak di Jakarta Timur, bukan di daerah industri. Mereka berada di daerah perumahan penduduk yang mungkin jalannya kalau saya lihat di depan pabriknya itu mungkin cuma untuk 2 mobil papasan saja. Nah, perusahaan ini sudah berpartner dengan Paragon sejak 2010, jadi udah kira-kira 10 tahun lebih dengan Paragon. Nah, ini kami memang betul-betul membantu mereka untuk membuatkan sistemnya jadi lebih baik dengan membuat SOP atau work instruction. Kita juga mentraining mereka dengan berbagai tools yang sederhana yang menggunakan istilah tadi TQM approach, sehingga perusahaan ini bisa bertumbuh kira-kira kalau saya bandingkan 10 tahun yang lalu pertumbuhannya 50 kali lebih tinggi gitu kira-kira ya. Nah, ini yang kita lakukan secara real, bagaimana kita mengembangkan industri-industri tersebut. Kami sebetulnya punya ambisi atau punya cita-cita perusahaan ini yang tadinya berada di lokasi perumahan, kami masih mencoba untuk membawa mereka betul-betul ke lokasi yang berada di kawasan industri. Karena tentunya semakin besar, semakin lebih proper kalau industri tersebut kita arahkan ke arah kawasan industri demi keamanan atau kenyamanan semuanya. Ini salah satu contoh yang kita kemukakan di sini. Ada contoh lain lagi juga, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan stiker atau label yang mungkin Bapak dan Ibu tahu barangnya kayak apa ya. Ini juga sama, mereka tadinya mungkin berada di garasi gitu awalnya. Kita sekarang mulai arahkan juga untuk memperbesar industrinya. Bahkan mungkin sekarang mereka sudah pindah ke warehousing facility yang gede sehingga industrinya bisa lebih berkembang. Di sisi lain kita juga membantu mereka untuk memperbaiki kualitas prosesnya dengan training-training di tempat kami. Seperti itu yang kita lakukan. Ini adalah contoh kedua yang kita bisa berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Contoh ketiga mungkin ini juga berkaitan dengan industri permesinan atau teknis ya. Jadi kalau dulunya supplier ini kita gunakan untuk memperbaiki spare part yang rusak. Sekarang pun kita ajak untuk mulai membuat rancang bangun permesinan yang walaupun mungkin masih sederhana ya, tapi kita sudah arahkan untuk ke arah yang lebih dari sekedar untuk repair atau untuk perbaikan spare part. Kira-kira begitu contoh-contoh yang bisa kami berikan untuk bagaimana Paragon Technology and Innovation ini bekerja bersama-sama industri UMKM. Intinya kami ingin membawa ke sesuatu yang lebih baik. Ya. Nah, sekarang apa yang setelah kita bisa membantu mereka memperbaiki hal-hal yang basic begitu, basic operation. Nah, kita kedepannya mungkin juga kita kedepannya akan membuat suatu program yang lebih komprehensif dan terstruktur, di mana kita akan melakukan assessment terhadap supplier tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu supplier kita untuk memperbaiki elemen-elemen yang dirasakan masih perlu ditingkatkan lebih lanjut, utamanya yang berkaitan dengan manajemen skills. Jadi sudah lebih dari sekedar memperbaiki apa yang di tingkat operasional, tapi harapan kita juga bisa membantu mereka untuk lebih lanjut memperbaiki di bidang manajemen skills-nya. Begitu kira-kira. Nah, itu ini chat terakhir dari saya, mudah-mudahan waktunya pas banget ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyaksikan presentasi kami. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusi di setelah ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Bimo atas pemaparannya. Sebenarnya masih ada waktu sih Pak, sekitar 5 menit Iya, lagi. Mau maaf dilanjut kecepatan. atau gimana Pak? Nggak apa-apa, nanti aja kalau ada tanya jawab saya ini. Berarti dialihin ke sesi tanya jawab aja ya. Ya, Baik, terima kasih Pak Bimo atas pemaparannya, dan kita boleh berikan tepuk tangan ini untuk kedua narasumber kita pagi hari ini yang telah memberikan pemaparan. Dan saya akan undang kembali Bapak Sukarno untuk bergabung di sesi tanya jawab. Dan sebelumnya saya ini mungkin yang ditanyakan juga dari para peserta dan juga para masyarakat atau UMKM sendiri ini untuk Pak Sukandar. Ini bagaimana sih Pak shortcut untuk mendapatkan sertifikat halal UMKM, karena mungkin banyak yang mengeluhkan prosesnya begitu Pak. Baik, langsung nih. Ya, silakan Pak, langsung aja dijawab. Terima kasih bagi penanya yang tentunya saat ini di era digitalisasi ya, semuanya sudah online, jadi tidak perlu lagi ribet lagi. Memang pada masa-masa transisi sekitar 2017, 2018, 2019 masih kita bersifat manual kaitan dengan pelayanan untuk pendaftaran sertifikasi halal ini. Sejalan dengan waktu, sejak di tahun 2020 akhir dan on time di 2021 itu sudah kita proses layanan sertifikasi halal ini sudah menggunakan online system. Itu satu pintu masuk ke ptsp.halal.go.id. Dan tinggal nanti pelaku usaha mendaftar melalui pintu itu. ptsp.halal.id ini hanya pastikan yang pertama adalah akun milik sendiri. Jangan sampai menggunakan akun orang lain, kemudian yang hanya punya akun sendiri yang bisa masuk nanti didaftarkan dalam sistem itu sendiri. Kemudian di dalam proses sertifikasi halal ini juga pastikan produk yang akan diajukan itu sudah punya NIB. Ya. Karena persyaratan yang semua pengajuan untuk pelaku usaha, apakah mikro, kecil, besar, menengah itu harus punya NIB. Dan NIB yang diajukan itu adalah NIB versi baru berbasis Rosiko. Kalau hanya menggunakan NIB lama, ini karena sistem kita halal ini sudah terintegrasi dengan OSS, maka akan tertolak dalam sistem itu. Dan banyak sekali saat ini pelaku usaha menggunakan NIB lama dan tidak bisa masuk-masuk, karena memang kita sudah terintegrasi sistem kita dengan OSS, sehingga tertolak. Oleh karena itu yang punya NIB lama, pastikan dulu imigrasikan datanya, daftarkan kembali, hanya lagi-lagi. Karena kebetulan memang pelaku usaha dulu menggunakan akun orang lain, password-nya juga lupa, akhirnya tidak bisa muncul untuk diimigrasikan datanya di versi baru. Kalau model seperti itu cukup mungkin nanti pelaku usaha menggunakan NIB atau mendaftarkan NIB baru saja, hanya dengan catatan NIK-nya jangan menggunakan NIK lama. Kalau dulu menggunakan NIK suami, mungkin sekarang menggunakan NIK istri. Insya Allah semua persyaratan yang diajukan OSS ini terpenuhi, mungkin cepat waktu 1 hari sudah bisa keluar NIB. Itu persyaratan mutlak untuk pengajuan sertifikat halal ini, karena sekarang ini sudah menggunakan izin tunggal yaitu NIB yang dikeluarkan oleh BKPM atau OSS, maka itu persyaratan. Kalau itu terpenuhi, tinggal nanti klik di ptsp.halal.go.id. Itu Bu ya. Baik, Pak Sukadar. Ini juga tadi ada pertanyaan ini dari Azisya Karimasari kepada Pak Sukadar. Ini sebenarnya kurang lebih sama Pak pertanyaannya, cuma lebih kepada apakah LPPOM dan BPJPH ini juga turut memberikan reminder kepada UMKM atau perusahaan yang sertifikasi halalnya sudah mulai expired atau kadaluarsa. Karena tidak jarang ini saya menemui brand-brand terkenal yang ternyata sertifikasi halalnya tidak diperpanjang. Lalu bagaimana seharusnya UMKM atau kelompok usaha ini yang tidak melakukan perpanjangan sertifikasi halal namun masih menggunakan embel-embel halal di kemasan produknya? Apakah ada hukuman atau tindakan ini yang akan dilakukan, Pak? Ya, baik. Sebetulnya sistem di Siala sudah ada kaitan dengan batas waktu ya.
Karena kan masa berlaku sertifikat halal BPJP ini 4 tahun, maka sebelum expire itu 3 bulan ini sudah ada reminder, sudah dikasih peringatan lah, sudah ada kasih lampu-lampu dan mengingatkan bagi mereka untuk segera memperpanjang. Sekaligus juga sebagai informasi juga bagi pelaku usaha, dalam proses perpanjangan sekarang ini sangat mudah sekali. Tidak lagi bila mana produk yang akan diperpanjang itu, kalau memang tidak ada perubahan komposisi bahan, gitu, bahannya sesuai dengan apa yang diajukan pada 4 tahun sebelumnya, perpanjangan itu, jadi tidak ada perubahan, maka cukup nanti mengajukan kembali, kemudian lampirkan sertifikat halal yang lamanya, maka BPJP akan langsung menerbitkan lagi sertifikat baru. Jadi tidak ada lagi proses audit lagi, maka ini akan mengurangi biaya auditor ke lapangan. Tidak ada lagi sidang komisi lagi fatwa, mengurangi biaya atau kos untuk komisi fatwa. Jadi itu untuk perpanjangan. Dan terkait dengan selama ini mungkin banyak yang sudah expire, namun mereka tidak mengajukan kembali sertifikat halalnya. Mungkin pada masa-masa saat ini BPJP masih bersifat edukasi ya, masih bersifat pembinaan. Namun sejalan dengan waktu, nanti untuk makanan minuman itu start tanggal 18 Oktober 2024 ini sudah berjalan semua aturan regulasi yang ada ini bersifat mandatori ini, maka sanksi pun berlaku. Untuk saat ini kita belum menggunakan sanksi apapun, namun hanya kita mengingatkan saja, tetap saja, bahkan produk-produk yang tidak punya sertifikat halal masih bisa beredar, masih bisa diperjual, dibelikan, silakan. Tapi kami catat, tanggal 18 Oktober 2024, bagi produk makanan minuman yang belum punya sertifikat halalnya, maka tidak bisa lagi diperjualbelikan. Itu ya, kecuali produk yang lain masih bisa itu, karena masih ada waktu ya. Karena masih lama juga ya Pak ya, dari obat tanggal kosmetik masih ada waktu sampai 2026 itu. Masa dan juga sudah dipermudah ya Pak ya sama masih BPJH dipermudah. juga. Kita ada pendapat dalam rangka apa? Memberikan kemudahan juga bagi pelaku usaha, sebab pelaku usaha juga kan memang perlu ada kesiapan waktu dan sebagainya. Baik, dan ini juga tadi yang ditanyakan oleh Raul Nardo Umum ini sudah dijawab oleh Pak Sukandar karena tadi sudah di pelayanan untuk sertifikasi online ini juga sudah diberlakukan gitu untuk para UMKM yang mulai dari sekarang sudah bisa melakukan registrasi ya Pak ya, atau mengajukan untuk sertifikasi online dan waktunya masih panjang, jadi para UMKM ini jangan takut gitu, sekarang segera aja siapin syarat-syaratnya begitu ya Pak. Terima kasih Pak Sukandar, dan sekarang kita sekedar tambahan ya, silakan, Pak. Bagi pelaku usaha yang akan mengambil fasilitasi itu yang tadi gratis itu, kebetulan BPJPH menyiapkan 25.000 tahun ini, termasuk di beberapa dinas, provinsi, daerah, dan kami sekarang sedang terus bergerilya ke beberapa pemerintah provinsi bersama gubernur, bupati, wali kota dalam rangka agar bagaimana target 10 juta produk bersertifikat halal ini bisa terwujud, termasuk dengan Kementerian Keuangan ini. Namun untuk peluang BPJPH ini yang 25.000 ini sudah mulai dibuka pendaftarannya. Tinggal nanti informasinya bisa dilihat pelaku usaha untuk di info penting. Itu ada di laman Sehati, sehati.halal.go.id. Semua informasi di situ, persyaratannya juga di situ, bagaimana cara untuk bisa mendaftar ke PTSP seperti apa, sudah ada guidance. Termasuk juga kaitan dengan template untuk SJPH-nya sudah ada, kami siapkan di situ di laman Sehati informasinya. Ya, begitu. Dipermudah sekali ya Pak ya, begitu. Ya. Tapi kalau koreksi Pak kalau saya salah, ini kan Bapak bilang tadi yang disiapkan yang 10 juta itu kan biayanya gratis. Ini kalau yang untuk syarat untuk yang biaya Rp650.000 itu untuk apa Pak? Itu yang reguler. Itu yang reguler ya, yang reguler. Yang subdeker angkanya 300.000. Oh gitu. Tapi tidak dibebankan kepada pelaku usaha, dibebankan kepada negara, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, gitu, gubernur, bupati, wali kota, atau juga bisa diambil dari keuangan yang lain yang sah yang tidak mengikat.
model CSR yang ada perbankan-perbankan atau perusahaan-perusahaan besar, itu bisa digunakan. Nah, sekarang saat ini sedang dicoba untuk dibangun kolaborasi dalam rangka untuk mencari bagaimana pola dan mekanisme agar 10 juta ini bisa terkondisikan. Sedang berjalan. Baik, terima kasih Pak Sukandar. Sekarang kita ke Pak Bimo. Ini pertanyaannya, ini karena tadi kita lihat pemaparan dari Pak Bimo juga kan PT Paragon besar banget ya Pak ya, dan benar yang terkenal itu Wardah, karena jujur saya juga tahunya cuma Wardah sama Makeover ini Pak yang besar ini. Tapi ini apa sih Pak sebenarnya standar produk yang ditetapkan oleh PT Paragon Teknologi dan Innovation ini dalam menerima produk UMKM untuk bergabung dalam rantai produksi Paragon? Ya, terima kasih Mbak Fasila dan penanya untuk pertanyaan tadi. Sebetulnya kalau apa namanya proses daripada penerimaan supplier di Paragon sebetulnya hampir sama di mana-mana juga ya. Nah, tapi mungkin kalau yang tadi seperti Pak Sukandar bilang untuk yang kosmetik masih 2026, mungkin fokus kita di sini ini mungkin masih agak strict untuk halalnya yang di raw material. Sedangkan untuk di packaging mungkin masih belum terlalu apa namanya menjadi fokus perhatian saat ini. Yang raw material itu yang lebih apa namanya lebih ketat karena memang akan diaplikasikan di badan di muka di badan kita. Jadi itu yang kita sekarang fokus untuk hanya mengambil supplier yang bersertifikat halal untuk raw material. Sedangkan untuk packaging material kita masih lebih fleksibel karena memang belum terlalu dituntut untuk itu. Namun secara yang lain-lainnya di luar sertifikasi halal tadi, mungkin yang kita lihat seperti juga di tempat-tempat lain, bagaimana produk yang ditawarkan berkualitas apa tidak, bagaimana kemudian harganya cukup kompetitif apa tidak, itu adalah sesuatu yang mungkin sudah menjadi apa namanya standar awal dari mana-mana. Tapi tentunya kita akan bisa melihat apakah UMKM ini perlu memang dibantu kalau memang ada potensi yang lebih baik daripada yang lebih baik untuk kedepannya dengan Paragon. Jadi prosesnya simple, prosesnya umum. Itu aja yang Mbak Fasila saya bisa berikan untuk jawabannya untuk pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Pak Bimo. Ini ada lagi satu pertanyaan nih Pak, dari Elizabeth Damayana, ini kepada Pak Bimo. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwasanya kurang lebih 50% dari supplier ini adalah pelaku UMKM dan dalam skala kecil untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, dan juga tadi impor ya Pak ya, bahan-bahannya gitu ya, masih impor. Nah, seperti apa sistem kerja antar UMKM dan Paragon ini Pak nantinya? Ini. Seperti saya katakan tadi, mungkin industri kosmetik ini agak spesifik ya, Mbak Elizabeth atau Mbak Wasila. Jadi kalau kita lihat industri kosmetik ini betul-betul kalau saya bilang mass product juga bukan, tapi produknya memang banyak variannya, banyak produk yang kecil-kecil kuantitinya untuk untuk mengentertain konsumen yang sangat bervariasi ini. Nah, itulah di mana kita memang secara natural atau by nature-nya itu memang kita membutuhkan supplier yang tidak berskala besar untuk beberapa bagian, sehingga yang lebih tepat guna, lebih tepat lebih tepat untuk digunakan adalah mungkin industri-industri yang bukan skala besar untuk memproduksi barang-barang yang memang belum pada volume yang pada tingkat tinggi. Jadi ada semacam mix strategi. Kalau untuk produk yang besar yang sudah volumenya gede, kita memang cenderung untuk menggunakan supplier yang punya kapabilitas lebih tinggi. Tapi untuk produk-produk yang masih dalam tahap development atau tahap berkembang gitu ya, di mana mungkin skalanya masih lebih baik kalau kita menggunakan supplier atau pemasok yang berskala menengah ke bawah, itu yang kita pakai. Jadi ada alokasinya untuk yang UMKM dan untuk yang besar. Tapi harapannya kalau UMKM-nya udah masuk, kita akan bawa mereka menjadi lebih besar di masa depannya. Baik, lalu kalau untuk Paragon sendiri,
sekarang atau dalam waktu dekat gitu Pak lagi membuka kerjasama dengan UMKM gitu Pak, misalnya kayak apa ya, opening recruitment ya apa ya bahasanya ya Pak ya. Jadi UMKM yang mau gabung gitu boleh daftar kemana atau bagaimana gitu? Ya, tentunya masih terbuka untuk itu ya, tergantung apa yang memang bisa suplai oleh perusahaan tersebut. Kita belum punya, jujur aja kita belum punya belum punya forumnya untuk itu. Tapi saya pikirkan dulu, nanti akan saya kabarkan kepada teman-teman semua. Daripada saya over promise ya, karena kita sekarang juga udah deal dengan banyak supplier. Saya nggak mau terlalu janji banyak-banyak, tapi kita pikirkan itu, Mbak Fazila. Baik, daripada nanti jadi PHP ya Pak ya, udah ngasih tahu ini malah jadi ini. Karena memang mungkin sebenarnya banyak banget Pak UMKM mungkin yang tertarik gitu kan untuk masuk ke Paragon ini, mungkin karena, dan itu tadi Bapak bilang bahwa harus syarat dan kualifikasinya harus sesuai begitu ya, jangan benar-benar dia untuk bisa masuk ke Paragon ini. Dan baik, ini sedikit harapan ini semoga dengan sertifikasi halal ini dapat mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan semoga ini semua UMKM di Indonesia ini semuanya bisa terverifikasi halal. Amin, amin, amin ya Pak. Dan ini tidak terasa sudah semua pertanyaan terpilih dan sudah saya bacakan juga tadi dijawab oleh para narasumber kita yang sangat ahli di bidangnya begitu. Kita boleh beri tepuk tangan untuk dua narasumber kita hari ini. Tepuk tangannya nggak kedengeran karena di mute ya Pak ya, nggak apa-apa Pak, yang penting apresiasinya. Dan ini saya ingatkan lagi bahwa tadi 3 pemenang pertanyaan yang terpilih saya akan sebutkan, yaitu Azizia Karimasari, lalu Raul Nardo, dan Elizabeth Damayana. Ini mungkin kepada 3 penanya terbaik yang telah dipilih bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan hadiah. Dan tidak terasa sudah semua pertanyaan terpilih sudah saya bacakan. Dan mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terpilih, ini lain waktu semoga masih bisa atau dilakukan pembahasan lanjutan. Dan kami ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada seluruh pemateri, dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk semua peserta dan narasumber yang telah hadir, yang mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Dan semoga sharing ilmu hari ini dapat membawa kemajuan dan juga berkah di hidup kita semua. Acara saya kembalikan ke rekan saya, Lenzo. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada moderator kita, tentunya yang sudah memoderatori rangkaian kegiatan webinar pada siang hari ini. Kepada Mbak Fazila kami ucapkan terima kasih, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semakin sukses untuk karir ke depannya. Terima kasih Mbak Fazila Khairunisa. Baik, kepada seluruh peserta webinar tentunya boleh kami sarankan untuk sedikit relaksasi namun tetap berkonsentrasi seperti yang sudah kami janjikan sebelumnya, karena akan ada hadiah yang akan diberikan untuk 10 peserta dengan jawaban terbaik, dan tentunya dalam kuis yang akan di-share kepada seluruh peserta webinar, dan dapat langsung bersama-sama akan kita ikuti kuis tersebut dan akan tampil hasilnya di layar Bapak Ibu sekalian. Baik, ya boleh langsung mendownload ataupun juga mengunduh, klik link yang sudah di-share oleh panitia, dan kita akan hitung mundur secara bersama-sama untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada laman tersebut. Baik, sudah paham pada seluruh peserta? Langsung saja, inilah dia kuisnya. Kita hitung bersama. 3, 2, 1, let's go. Iya, baik, tentunya kembali kami sampaikan untuk seluruh peserta dapat join ataupun bergabung dengan device-nya masing-masing. Join myquiz.com. Ya, dan akan mendapatkan beberapa pertanyaan di sana dan langsung boleh menjawab pertanyaan tersebut. Dan di layar akan tampil 10 orang teratas yang nantinya juga akan kita berikan hadiah. Kita akan cek terlebih dahulu sudah berapa orang yang sudah bergabung dengan kita. Baik, kembali kami ingatkan kepada seluruh peserta webinar untuk klik
link yang tertera di layar. Dan pastikan untuk mengaktifkan juga device untuk bermain pada sesi ini. Ya, tentunya kita akan mengikuti kuis di mana seluruh peserta akan berkonsentrasi dan menguji sejauh mana pemahaman terkait kegiatan kita di siang hari ini. Wow, pastinya akan ada yang beruntung. Ada 10 orang teratas yang akan kita berikan hadiah. Baik. Sudah 24 orang, 26 orang sudah bergabung. Sudah mulai meningkat lagi jumlah yang bergabung, ada 31, 32 orang. Wow. Ya, pastikan untuk bergabung terlebih dahulu sebelum nanti kita akan mulai bersama-sama. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh peserta webinar untuk klik link yang tertera dan juga menginput ataupun memasukkan kode game yaitu di 656586, sedangkan linknya berada di atas kolom ataupun yang sudah tertera ya di layar handphone Bapak Ibu masing-masing. Baik. Oke, apakah sudah semuanya baik? Ada 59 peserta. Sudah 60, sudah 100 ternyata. Oke. Baik, kita akan tunggu semuanya untuk bergabung sebelum kita bermain kuis di siang hari ini. Jangan lupa untuk klik link yang sudah tertera dan juga memasukkan kode untuk bermain game ini 656586. Iya. Oke, kita akan melihat sejauh mana ya peserta untuk di sesi ini. Dan tentunya kita akan sedikit relax dan tentunya untuk tetap berkonsentrasi. Dan setelah tadi kita ikuti bersama rangkaian acara webinar peran UMKM dalam rantai pasok industri halal. Baik, dan saatnya kita akan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta webinar. Baik, kita masih menantikan kepada seluruh peserta. Wow, tampaknya sangat bersemangat sekali di siang hari ini. Ya, kita masih menantikan kepada seluruh peserta webinar. Kami harapkan partisipasinya untuk mengikuti kuis yang akan sesaat lagi kita akan mulai. Baik, kami persilakan untuk kembali memastikan diri. Menit lagi untuk bergabung dalam game ini. Baik, kita berikan 1 menit lagi untuk bergabung dalam game ini sebelum nantinya kita akan bersama-sama ikuti kuis yang tentunya akan memperebutkan berbagai hadiah menarik untuk Bapak Ibu semuanya. Wow, dan tentunya senang sekali saya Lenzo Purba juga masih menemani Bapak Ibu, Abang dan Kakak para pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Riau dalam rangkaian acara webinar peran UMKM dalam rantai pasok industri halal. Dan tentunya semoga apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri bisa memberikan pembekalan bagi kita semua untuk menghadirkan sebuah produk unggulan yang tentunya juga halal untuk dapat memiliki daya saing di dunia industri yang tentunya kita jalani di UMKM ini. Baik, sudah cukup? Baik, itulah dia peserta yang sudah terdaftar dan langsung saja Bapak Ibu akan bersiap-siap menerima pertanyaan dan langsung menjawab setiap pertanyaan. Boleh kita hitung mundur dari sekarang 5, 4, 3, 2, dan 1. Mulai quiz. Kita akan saksikan siapakah yang berhasil. Let's play the game. Inilah dia. Here we go. Dengan penuh konsentrasi dan berhati-hati, kepada seluruh peserta webinar, silakan menjawab pertanyaannya secara hati-hati dan tepat dan cepat. Itu dia kuncinya untuk menjadi pemenang. Selain cepat dalam menjawab, tapi juga harus tepat dalam menjawab. Dan jika nama Bapak Ibu, seluruh peserta webinar ada di urutan 10 besar, itu artinya bisa dikatakan sebagai nominasi pemenangnya. Wow. Dan selama kuis ini berlangsung, urutannya akan terus berubah-ubah ya Bapak Ibu. Seperti yang
Dan siapakah yang kira-kira berhasil di siang hari ini? Tentunya saksikan bersama. Untuk posisi sementara diraih oleh Bapak Herman. Oke. Sedangkan disusul oleh Agus Riyadi. Untuk posisi sementara yang lainnya tetap semangat. Dan untuk saat ini kita akan melihat siapa yang berada di posisi teratas. Wow, siapakah ini? Tampaknya sangat berlomba-lomba. Siapa cepat dan siapa tepat, itulah yang akan berhak menjadi juaranya. Kita akan saksikan bersama. Tetap bersemangat. Iya, untuk menjawab pertanyaan ya kepada seluruh peserta webinar, para pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Riau, dan juga para peserta yang bisa saja berasal dari luar Provinsi Kepulauan Riau. Oke, bisa saya dapatkan juga nama-namanya saat ini. Ya, sangat berebut ya untuk urutan-urutannya. Ya, Bapak Herman sekarang kini berada di urutan ke-5, sedangkan posisi pertama diraih oleh Mada Trimajaya. Baik, Bapak Agus Riyadi, Bapak ataupun Ibu Titik Suryanti ya, dan juga Bapak Herman yang lainnya. Oke, siapakah 10 orang teratas yang akan kita umumkan sesaat lagi? Inilah dia kuis berhadiah yang tentu saja sebagai ungkapan rasa terima kasih dan juga apresiasi dari Bank Indonesia kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti rangkaian acara webinar sejak awal hingga akhir acara. Wow, siapakah yang berhasil? Saya juga cukup penasaran ya Bapak Ibu. Iya, siapakah yang akan menjadi posisi 10 teratas dari lebih dari 144 partisipan ataupun pemain di games ini, di kuis ini, akan hanya memperebutkan 10 urutan teratas. Wow, siapakah dia? Dan tampaknya posisinya juga masih berubah-ubah. Wow. Silakan tetap bersemangat untuk menjawab pertanyaan dengan tepat dan juga menjawab pertanyaan dengan cepat. Dan itu dia kunci jika ingin menjadi pemenang, menjawab pertanyaan cepat dan tepat, maka Anda akan berada di posisi 10 urutan teratas dan berhak mendapatkan hadiah yang dipersembahkan oleh Bank Indonesia. Oke, masih ada waktu, kita akan berikan kesempatan untuk 30 detik terakhir. Dan kembali kami ingatkan, pastikan nomor handphone para peserta sesuai dengan data dan itu sudah benar dan dapat dihubungi ya. Karena untuk pengiriman hadiahnya juga akan diberikan e-money kepada pemenang. Sehingga kami menyarankan untuk nomor handphone yang digunakan saat ini tetap aktif dan dapat dihubungi. Itu dia. Jadi pastikan nomor handphonenya bisa dihubungi ya Bapak Ibu. Baik. Sudah ada hasilnya untuk 10 nama teratas. Baik. Inilah dia 10 pemenang yang akan kita umumkan untuk pemenang kuis di siang hari ini. Baik. Untuk di posisi ke-10, selamat kepada Ridel B. Baik. Dan posisi ke-9, selamat kepada Sylvia. Ya, dan di posisi ke-8 diraih oleh Gani. Dan di posisi ke-7, selamat kepada Titik Suryanti. Di posisi ke-6, selamat kepada Nadila Sumardiati.
Dan juga di posisi kelima diraih oleh Agus Riyadi, di posisi keempat diraih oleh Sudita Genbi Kepri, dan di posisi ketiga selamat untuk Lainatul Alfida, dan di posisi kedua selamat kepada Muhammad Firdaus, dan inilah sang juara kita di posisi pertama diraih oleh Mada Trimajaya. Yeay, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh pemenang. Dan kembali kami ingatkan untuk memastikan nomor handphone yang didaftarkan selalu aktif karena hadiah akan dikirimkan yang berupa e-money kepada seluruh pemenang. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada seluruh pemenang? Dan tentunya pada kesempatan ini kembali mengucapkan terima kasih dengan sambutan yang paling hangat. Salam bangga kami kepada seluruh pegiat UKM di Provinsi Kepulauan Riau. Ungkapan terima kasih kami sampaikan karena Bapak Ibu telah berpartisipasi dalam rangkaian webinar peran UMKM dalam rantai pasok industri halal. Tentunya kita semua berharap dan berdoa seluruh pegiat UMKM di Provinsi Kepulauan Riau dan di seluruh Indonesia dapat maju dan berkembang dengan menghasilkan produk unggulan yang halal. Dan pada kesempatan ini izinkan saya Lin Supurba mengucapkan terima kasih dan memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan selama rangkaian acara ini berlangsung. Saya mohon pamit undur diri. Satu pantun untuk menutup rangkaian kita. Gunakan sampan dayung yang laju, mencari ikan di tepi kanal. Optimis UMKM maju, hadirkan produk unggul dan halal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh.